Halo semua, kembali lagi bersama saya. Pada video ketiga kali ini akan dibahas tentang perkalian skalar dua vektor. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yakni peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan dan menyelesaikan masalah sudut dua vektor dengan tepat. Perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah pesawat terbang meluncur di udara, kemudian berbelok membentuk sudut tertentu. Jika gerakan pesawat tersebut dianggap sebagai suatu vektor, besar sudut yang terbentuk saat pesawat berbelok dapat ditentukan dengan menghitung sudut antara dua vektor. Bagaimana cara menentukan besar sudut dua vektor? Pada video ini akan dibahas tentang perkalian skalar dua vektor yang nantinya akan dibahas pula cara mencari besar sudut antar dua vektor. Sekarang kita bahas perkalian skalar dua buah vektor. Jika dua buah vektor kita kalikan, maka hasilnya adalah skalar. Ada dua cara untuk perkalian tersebut. Yang pertama, misalnya diketahui dua buah vektor, vektor U dengan unsur A, B, C, kemudian vektor V dengan unsur D, E, F. Untuk perkalian, caranya adalah kalikan masing-masing unsur yang bersesuaian, lalu jumlahkan. Jadi, kalikan A dengan D, kemudian kalikan B dengan E, dan kalikan C dengan F. Lalu, ketiga hasil perkalian tersebut kita jumlahkan. Dan itu adalah hasil perkalian skalar dua vektor dengan cara pertama. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara perkalian skalar dua buah vektor jika sudut di antara dua vektor tersebut diketahui. Misalnya diketahui dua buah vektor, vektor U dan vektor V. Kemudian diketahui juga sudut di antara dua buah vektor ini yaitu θ. Maka, cara perkalian vektor U dikali vektor V sama dengan panjang vektor U kali panjang vektor V kali cos θ. Untuk θ-nya ada batasan di antara di mana θ lebih dari atau sama dengan 0 dan θ kurang dari atau sama dengan pi, atau dengan kata lain θ-nya ini ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Jadi nilai θ tidak mungkin lebih dari 180 derajat. Kenapa θ tidak mungkin lebih dari 180 derajat? Penjelasannya seperti ini. Misalnya ini dua buah vektor, maka sudut di antara dua vektornya adalah yang ini. Kemudian vektornya kita perbesar lagi seperti ini. Maka θ-nya yang mana? θ-nya adalah yang ini. Jika kita perbesar lagi vektornya seperti ini, nah θ-nya bukan yang ini ya, bukan bagian luarnya, tapi θ-nya adalah sudut antara dua vektor yang ada di bagian ini. Nah, karena inilah θ itu tidak mungkin berada di kuadran 3 atau kuadran 4. Pastinya berada di kuadran 1 atau kuadran 2. Jelas ya, batasan-batasan sudut di antara dua vektor itu lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan pi radian atau di antara 0 derajat sampai 180 derajat. Kita lanjut menentukan besar sudut antara dua vektor. Kita masih menggunakan rumus yang tadi, yaitu vektor U kali vektor V itu sama dengan panjang vektor U kali panjang vektor V kali cos θ. Untuk menentukan besar sudut antara dua vektor, berarti kita mencari θ-nya. Rumus ini kita modifikasi, atau kita balik saja dulu. Panjang vektor U kali panjang vektor V kali cos θ itu sama dengan vektor U kali vektor V. Jadi, kita tukar saja ruas kanan dan kirinya untuk mencari cos θ. Berarti bagian kanan atau ruas kanan ini kita bagi dengan ini. Jadi, kita peroleh cos θ itu sama dengan vektor U kali vektor V kita bagi dengan panjang vektor U kali panjang vektor V. Nah, ini yang kita gunakan untuk menentukan besar sudut antara dua vektor. Kita lanjut ke contoh soal.
Jika vektor A sama dengan 35 dan vektor B sama dengan 2 negatif 4, tentukan hasil kali 2 vektor A ditambah 3 vektor B dengan vektor B. Pertama, kita cari dulu penjumlahan dari 2 vektor A dengan 3 vektor B. Substitusikan nilai vektor A dan vektor B ke sini. Kemudian, vektor A dikali dengan 2 dan vektor B dikali dengan 3. Didapatkan hasil seperti ini. Seperti yang terlihat pada layar. Kemudian kita jumlahkan dan didapatkan hasil dari 2 vektor A ditambah 3 vektor B sama dengan 12 min 2. Selanjutnya, hasil penjumlahan ini langsung kita kalikan dengan vektor B, yang mana vektor B sama dengan 2 negatif 4. Berdasarkan konsep perkalian skalar 2 vektor, yang bersesuaian kita kalikan dengan yang bersesuaian. Jadi, 12 kita kalikan dengan 2, dan negatif 2 dikalikan dengan negatif 4. Kemudian hasil perkalian dari kedua hal tersebut kita jumlahkan. Dan didapatkan hasil akhir sama dengan 32. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui koordinat titik A 3,4,4. Koordinat titik B yaitu negatif 2,4,4 dan koordinat titik C 3,4, negatif 1. Pertanyaannya, tentukan besar sudut ABC. Ini merupakan ilustrasi dari vektor ABC dan kita misalkan besar sudut ABC sama dengan theta. Pertama, kita harus mencari terlebih dahulu vektor BA dan vektor BC. Cara mencari vektor BA dan vektor BC seperti berikut. Untuk mencari vektor BA, kita kurangi vektor A kecil dengan vektor B kecil. Didapatkan hasil sama dengan 5, 0, 0. Kemudian untuk vektor BC, kita kurangi vektor C kecil dikurangi B kecil. Didapatkan hasil sama dengan 5, 0, negatif 5. Selanjutnya, kita cari perkalian dua vektor dari BA dan BC. Dengan menggunakan rumus perkalian skalar dua vektor, dapatkan hasil sama dengan 25. Selanjutnya, kita cari panjang vektor BA dan panjang vektor BC. Berdasarkan rumus, kita substitusikan nilai yang sesuai, didapatkan panjang vektor BA sama dengan 5 dan panjang vektor BC sama dengan 5/2. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai panjang vektor BA dan panjang vektor BC, kita cari nilai cos dari sudut ABC, di mana rumusnya sama dengan vektor BA kali vektor BC dibagi panjang vektor BA kali panjang vektor BC. Kita substitusikan nilai yang bersesuaian, dapatkan hasil dari cos sudut ABC sama dengan setengah akar 2. Untuk mencari besar sudut ABC, kita cari arkes cos dari sudut ABC. Maaf, kita cari arkes cos dari setengah akar 2. Dapatkan hasil 45 derajat. Jadi, besar sudut ABC sama dengan 45 derajat. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.